pimpinan di sini atau sekaligus calon guru penggerak. Saya ada tugas di sini. Saya akan menambahkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep intinya saya akan membacakan pengantar, yakni konsep pendidikan menurut Hajat Dewantara, yakni melibatkan pengakuan atas pentingnya budaya lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan setiap potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Di sini ada konsep inti budaya positif, yakni ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan di kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol diri. Kemudian untuk keyakinan kelas, situ ada segitiga konstitusi. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Dan pada profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya? Ada profil pelajar Pancasila ya. Coba beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, bersifat kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita miskonsepsi tentang teori kontrol ini seperti apa, kita sebagai guru seperti apa. Misalnya ilusi guru mengontrol. Jadi bagaimana? Kalau menurut ini, kita sebagai orang dewasa itu memiliki kontrol terhadap anak-anak, padahal pada dasarnya tidak seperti itu. Iya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru misalnya seperti apa itu positif efektif, memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan contoh dulu kita sebagai guru mencontohkan hal yang positif, hal yang baik, otomatis akan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini misalnya anak
yang berbuat salah. Jadi di situ kita sebagai guru langsung menekan anak, langsung merasa bersalah. Padahal di situ ada miskonsepsinya tentang misalnya kita harus berbuat begitu, anak harus begini. Berarti langsung membuat anak merasa bersalah. Sikap kita itu supaya langsung diponis begitu, anak kita harus begini. Sebenarnya kalau anak memiliki sikap rasa bersalah itu perlu, cuman kita sebagai guru pun harus memberikan pemahaman. Contoh kalau seandainya anak salah, jadi kita juga harus tahu kalau ketika anak berbuat salah apa yang harus dia lakukan, otomatis minta maaf. Nah, jadi rasa bersalah pada anak itu sebenarnya perlu, cuman kita sebagai guru yang bagaimana mengelola rasa bersalah anak itu. Di sini kita sebagai guru membuat anak langsung merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa anak, ya. Padahal pada dasarnya tidak seperti itu. Kemudian ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Realitas untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian untuk teori, saya bacakan dulu stimulus responnya. Realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman, imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kita harus memenuhi kebutuhan kita, yakni dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini kita akan dapatkan dari setiap karakter anak. Misalnya untuk bertahan hidup, nanti kita bisa temukan di setiap anak itu ya. Misalnya ada yang datang dia tidak senang belajar, jadi kita bisa temukan jika dia misalnya dia lupa atau ada masalah di rumah. Karena kan kondisi anak di rumah dengan sekolah itu kan tidak bisa kita prediksi. Iya. Kemungkinan sebelum dia datang ke sekolah ada sedikit konflik dengan orang tua atau masalah pakaiannya yang tidak sesuai dengan pakaian yang digunakan hari ini. Seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian misalnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ketawa. Misalnya di sini untuk kesenangan, misalnya anak sementara kita belajar, anak-anak sementara belajar, kemudian dia hanya ingin yang lain. Misalnya dia hanya ingin kegiatan lain, jadi dia hanya ingin memuaskan. Iya. Hanya di situ dia senang. Kemudian untuk kebebasan, misalnya dia tidak mau belajar, dia hanya suka di luar, tidak mau di dalam. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini biasa kita melakukan motivasi kepada anak-anak, misalnya di imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita memberikan apa? Misalnya, anak yang tidak selesai, misalnya anak yang sudah yang bisa menyelesaikan pekerjaannya, ibu guru akan kasih reward penghargaan, padahal itu tidak bisa, karena kalau misalnya kita akan melakukan itu, anak akan merasa ketergantungan. Misalnya nanti diberikan penguatan itu, dia akan menyelesaikan. Kalau tidak diberikan, maka dia akan malas-malas. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan motivasi kepada anak, kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian ini ada hukuman. Kadang ada yang tidak terencana dan dia tidak tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis hukuman. Untuk konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru memonitor murid selalu. Nah, kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya berebutan mainan, kemudian ada yang sedih menangis. Kita sebagai guru tidak bisa langsung memvonis dia itu berguna. Jadi itu anak kita ajak untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus menanyakan kenapa dia berbuat apa yang dilakukan tadi sampai anak itu menangis. Nah, kita bisa membicarakan masalah dalam itu, jangan langsung memvonis anak. Seperti video kemarin saya buat, ada anak yang hanya ingin suka mengganggu, padahal sebenarnya dia tidak mengganggu, dia hanya ingin bermain, caranya itu yang salah. Dan saya di situ melakukan restitusinya, dan ternyata setelah ditanya, makanya saya bisa menyelesaikan masalah itu. Ternyata dia tidak seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita bisa tahu 5 posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau monitor, atau sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, dari verbal ini misalnya, mungkin selama ini kita belum pernah melakukan hukuman fisik, tapi
kebanyakan di verbal. Jadi kita harus memperbaiki kata-kata kita itu supaya anak itu kata kita itu tidak menyakiti hati anak. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya dia akan bersuara lebih lembut. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, dari situ kita bagaimana cara kita sebagai menjadi teman untuk anak-anak. Kemudian kita sebagai pemantau untuk jadi dari semua ini di sini ada juga posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru kita harus jadi manajer supaya dari beberapa posisi tadi itu, kalau misalnya untuk ibu sendiri, ibu sukanya jadi seperti dari 5 posisi kontrol itu. Kalau dari 5 posisi kontrol itu tentunya kita akan memilih sebagai manajer, di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini hanya contoh ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tapi di sini kan kita tidak seperti itu. Misalnya sebagai pendukung, nah yang dilakukan guru hormat pada bendera 1 jam. Tidak seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Itu dari kata-kata kita ya. Berkali Bapak Ibu. Jadi dari kata-kata itu yang menyakiti, bisa menyakiti perasaan merasa bersalah. Nah, kemudian di sini jadi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kemudian sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu belum atribut koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi TK kayaknya kata-kata ini kurang pas. Iya. Nah, ini kan hanya contoh. Jadi kita saja ingat apa yang kita lakukan itu kita sebagai apa. Nah, di sini guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dari kesalahan itu siswa bisa mempertanggungjawabkan supaya siswa lagi tidak
merasa tersakiti dan apa yang sudah dilakukan. Kemudian posisi kontrol, apakah aku di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu, atau kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keaturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai guru untuk menstabilkan identitas, kita berbuat salah belajar supaya tidak ada yang suasana kita itu tidak menjadi kacau. Kita sebagai guru harus menstabilkan identitas suasana. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilakunya berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Di sini ada menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini misalnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Misalnya kita sebagai guru meminta anak supaya tidak mencoret-coret dinding, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu misalnya datang mengucap salam atau kemudian misalnya jika berbuat salah harus minta maaf dan ini yang dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian seperti
yang belum mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol seperti ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai aman atau manajer yang memimpin murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan berintegritas. Terus standar nasional pendidikan. Nah, demikian presentasi dari saya.